zaman dulu orang ngomong, kalau punya asuransi nggak diklaim rugi. Punya asuransi itu seperti punya anak, lu mesti beli susu nggak misalnya? Harus beli Pampers nggak? Harus. Harus beli asuransi. Kalau di sana pemikirannya seperti itu. Sakit itu bisa banyak rupa ya. Yes. Tahu kan ada namanya sakit yang namanya Kawasaki? Yang nyerang cuma anak-anak. Diwajibkan menggunakan BPJS. Betul. Ya kan? Betul. Asuransi swasta memandangnya apakah ini sebuah kompetisi? Sebenarnya bedanya berapa sih? Sangat jauh sehingga orang-orang lebih memilih BPJS daripada asuransi swasta gitu kan? Start sesuatu itu memang agak berat seperti ini naik sepeda. Yes. Tapi kalau lu udah jalan, Enak aja ya. mestinya enak sih. Tapi kerikil pasti ketemu. Pasti. Tapi tergantung lu mau goes terus apa enggak. Ya, Intinya kan kayak oke, gitu. oke. Lu kalau lihat di rumah gua di belakang itu kuburan agent banyak. Halo Smart Investor, jumpa lagi di acara Serial Podcast ya, persembahan dari IIC International Investor Club, dan edisi ini spesial ya. Spesial. Karena kita akan mendengarkan testimoni ya seseorang yang luar biasa. Saat ini beliau adalah agency director di Prudential ya. Betul. Jadi spesial hari ini kita akan mendengarkan tentang asuransi. Oke, kita sambut Bro Ferry Teng. Apa kabar, Bro? Wah, Sehat bagus ya? Sehat. Sehat ya, luar biasa ya. Bro Ferry ini lumayan berpengaruh dalam hidup gue loh. Oh ya. Waduh, kenapa tuh? Kurang lebih membuka sarana kayak dunia finance tuh dari Bro Ferry ini loh. Oh, oke. Ya kayak mulai dari asuransi tentunya ya mulainya. Lalu investasi and so on gitu loh. Yang bikin gue melek lah kasarnya. Oke. Iya. Oke, Bro Ferry, sudah berapa lama menjalankan industri ini dan kenapa di Prudential? Oh, oke. Jadi ini ngomongnya jadi santai aja ya. Santai aja kita. santai. Santai ya. Berlu gua boleh. Ya boleh, sersan. Serius Sersan. tapi santai. Oke. Jadi background gua Siap. adalah seorang karyawan. Dulunya ya. Dulunya karyawan. Oke. Nah, cuman karyawan pernah, pebisnis juga pernah. Oke. Jadi kan idealnya orang kan semua orang mau kaya ya, Pasti, intinya ya. pasti. Ya, mau kaya ya. Masalah duit yang dipakai buat jadi orang baik atau orang jahat mau urusan belakangan. Oke. Tapi idealnya semua orang mau kaya. Yes. So, Oke. gue tuh belajar kalau kita mau kaya itu jujur punya ngomong ya. Ya. Jadi karyawan tuh nggak bisa kaya. Oke. Dan dulu itu tidak ada sarana kayak lu orang semua nih bisa investasi, nggak. Oke. Orang nggak gampang dulu. Ya, betul, nggak betul. terbuka lah ya. Yes. Info-info seperti ini nggak terbuka. So, Oke. apa yang berikutnya bisa kita lakukan? Nabung, lalu kita buka usaha. Oke. Jadi seumur hidup gue seorang karyawan, gue kerja dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Oke. Terus waktu tahun 2004 2005 itu warnet lagi booming. Yes. Nah, Oke. so dengan menggunakan moto itu pengen kaya, jadi ya gue usaha buka warnet. Ya dengan oke. sekadarnya ya buka warnet, tapi cuma 2 tahun bangkrut bro. Bangkrut karena gue kerja di 2 perahu. Jadi gue ngurusin warnet gue, tapi gue juga kerja sama orang. Oke. So agak susah nih mau konsen kemana. Ngatur waktunya ya. Ngatur waktunya. Oke. Jadi backgroundnya ya awal seperti itu tuh. Oke. Pokoknya backgroundnya karyawan. Terus waktu bangkrut itu ya mungkin ya saya nggak harapin teman-teman di sini ngelihat pernah ngalamin apa yang saya alamin ya. Tapi bangkrut itu nggak enak loh. Ya dikejar-kejar debt collector, Iya. dikejar-kejar ya penagih kartu kredit dan Yes, lain-lain iya, ya. iya. Ya. Dan waktu itu akhirnya di 2011 ketemu dengan perekrut saya. Itu adalah teman satu gereja dulu. Jadi singkat cerita direkrut lah ya. Nah, jadi kalau mau tahu kenapa Prudential di awalnya waktu saya join kepepet. Berarti ilmu kepepet kepake ya. Betul. Oh, luar Nah, jadi biasa. kalau Oke. saya jujur aja dulu waktu awal join bukannya gue mau asuransi ya kayaknya bagus nih, ikut perusahaan yang mana ya? Oh, Prudential. Nggak seperti itu. Nggak ada niat sebetulnya ya. Nggak ada niat. Oke. Karena Dan Prudential juga kebetulan berarti. Prudential kebetulan Oke. karena ya Yang jujur ngajak. ya maksudnya yang ngajak juga teman satu gereja. Ya kan? Ya saya nggak tahu apakah dia lihat potensi. Saya tahu dunia asuransi itu bergeraknya itu di bidangnya beda dengan orang yang kerja pada umumnya. Oke. Ya kan? Ada orang yang rekrut tuh asal rekrut, ada Ya, yang ya, enggak, gue mesti analisa, gue pilih ya. Saya nggak tahu. Yang jelas kalau misalnya sistemnya waktu itu saya dapatnya, ini orang bagus, dia salah karena lagi bangkrut kok direkrut. Benar ya. Itu yang kepepet yang nggak ada Iya, pilihan betul. ya. Iya, Ada orang nawar, ikut aja dah gitu. Iya. Nah, jadi waktu itu saya cuma lihat memang dia jelasinnya bagus. Oke. Saya lihat itu sebagai salah satu jalan keluar untuk mendapatkan uang yang cepat. Oke. Waktu itu ya. Ya, Nah, jadi dengan di 2011 bulan Juni saya join. Oke. Ya, Juni 2011 saya join. Seiring dengan jalan ya makin lama kan kita mempelajari ya, kita Yes. pelajarin. Yes.
makin lama ya saya bersyukur hari itu saya ternyata dapatnya masuknya Prudential gitu loh. Oh, oke Gitu. oke. Nah, disitulah langsung kebuka ya. Ya, pelan-pelan belajar semua, pelan-pelan belajar semua. Tapi nyemplung gitu. dulu ya. Action yang diambil waktu itu adalah nyemplung dulu. Nyemplung Ngikut dulu. karena nggak ada pilihan, Bro. Iya. Jadi ngikut aja lah. Ikut aja, iya. Iya. Ikut aja gitu Iya, kan. iya, oke. Nah, ini berarti memang sebetulnya kalau boleh dibilang expected the unexpected sebetulnya ya. Boleh, bisa juga Iya, dikatakan betul seperti ya. itu. Betul. Boleh, Pak Nanang, boleh bilang gitu ya. Oke. Nah, ini menarik ya. Nah, terus yang jadi pertanyaan berikutnya ya. Kenapa harus asuransi? Terlepas dari tadi nggak ada pilihan ya. Iya. Ah. Secara apa? Secara bisnisnya atau? Ya, secara bisnis Secara bisnis, secara satu. bisnis ya, Kedua, oke. mungkin ada hal lain lagi nggak jadi pilihannya. Kenapa harus asuransi itu? Nah, gitu kan. oke. So, sebelum saya jawab itu saya kasih tahu dulu. Oke. Di titik sekarang per hari ini saya udah nggak bisa ngelihat ataupun nggak bisa membayangkan bahwa saya akan cemplung ke bisnis lain selain asuransi. Oke. Terlepas tentunya dengan opsi-opsi kita Yes. ya seperti kalian ya, maksudnya kan kalian edukasi kan ya. Iya. Ya sekarang lebih gampang kan kalau kita mau uang kita jangan jadi uang bodoh, mesti jadi uang pinter, Betul. benar nggak? Yes, Betul. Ya dong. Kalau Iya. tapi kan kalau dulu kenapa asuransi ditanya? Setelah saya cemplung pelan-pelan saya belajar, ternyata sistemnya oke banget. Kalau buat saya oke banget. Jadi dari segi produk, dari segi penjualan dan yang paling dasar adalah dari segi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Gitu loh. Untuk saat ini masih banyak sekali, bahkan sampai sekarang masih banyak banget gitu loh. Berarti lihat market ya berarti. Marketnya. Ya, dari dulu leader ngomong apa? Kita sebenarnya sitting on a gold mine. Orang di Jakarta Oke. itu sitting on a gold mine. Oke. Saya kasih tahu sebuah fakta simpel aja. Di Singapura itu penduduknya katakan 6 juta. Polis yang terbit itu ada 12 juta. Artinya rata-rata satu orang minimum Satu orang 2 polis punya punya. 2 polis rata-rata. Sedangkan kita di Berbanding Indonesia, terbalik bahkan. kita di Indonesia paling belum sampai ada 10% yang punya polis asuransi. Luas sekali Oke, berarti oke, marketnya ya. Dan itu sudah berapa tahun kita jalan? Nggak, permasalahannya yang setahu saya ya, pola pikir masyarakat Indonesia tentang asuransi, entah mungkin edukasinya itu kurang, tapi saya juga belum tahu. Nah, mudah-mudahan sore hari ini bisa terjawab ya. Ya. Itu paradigma masyarakat Indonesia secara umum tentang asuransi itu masih kecil sekali. Padahal kalau bicara potensi dengan jumlah penduduk Indonesia hampir 300 juta, ini kan potensi yang luar biasa. Yes. Nah, ini kenapa bisa seperti ini nih? Ya, tadi udah salah satunya Pak Nana udah sebutkan tuh sebenarnya. Karena kurangnya edukasi soal asuransi. Oke. Padahal sekarang sarana udah banyak ya. Betul. Asal kita mau cari tahu, kita korek-korek sedikit dari internet. Bahkan seperti kayak aplikasi yang sekarang banyak orang bisa joget aja bisa dapat duit ya. Aplikasi itu betul. ya. Aplikasi TokTok ya. Kita nggak boleh sebut merek. Ya. Itu aja udah banyak, dari situ aja bisa banyak sekali bisa dipelajari. Tentunya harus dari konten creator yang ada kualitas. Berarti dengan 12 tahun pengalaman Ko Ferry di dunia asuransi ini, sebenarnya kalau dijalankan dengan sekarang malah jadi lebih mudah berarti sebenarnya. Lebih mudah dipermudah oleh ada teknologi yang mendukung. Kita gampang sekali untuk sampaikan ajaran-ajaran atau pengertian-pengertian tentang insurance ya atau asuransi gitu ya. Oke. Ya, jadi yang paradigma tadi ya memang jawaban saya ialah masih banyak orang yang belum paham tentang pentingnya asuransi. Asuransi. Oke, kita flashback sedikit. Boleh. Perjalanan Bro Ferry 12 tahun lebih lah ya di industri asuransi, dan sekarang mencapai posisi agency director, ini posisi yang prestisius kalau di industri asuransi ya. Ya, oke, nah, ini boleh kan lah dibilang. bukan sesuatu hal yang istilahnya semudah membalikan telapak tangan. Ya. Perjalanan 12 tahun itu saya yakin lah itu banyak sekali rintangannya. Oh, ya, Luar biasa ya. seperti Yes. investment naik turun juga Yes, ya. betul. Pengalaman terberat apa? Sehingga akhirnya konsisten di 12 tahun perjalanan di industri asuransi. Oh, pengalaman terberat ya. Ya. Sebenarnya banyak sekali ini kalau ngomong keluh kesah tentang jadi agent insurance. Oke. Yang saya sebutkan yang paling umum aja ya, yang saya juga rasakan dan saya lihat agen-agen baru yang baru join juga, mau di zaman dulu join sama di zaman sekarang join. Oke. Sebenarnya semua sama. Sama keluh kesahnya. ya? Sama. Oke. Itu apa keluh kesahnya? Di Delcon. Delete kontak maksudnya. Delete kontak. Oke. Ya. Oke. Tiba-tiba dijauhin. Yang dulunya ketemu teman nama, misalnya contoh nih saya sama Bung Albert nih, ya kan? Saya yang jadi agen, dia yang bukan, dia padahal kita kawan. Iya. Berteman dari SD, mungkin Iya. dari TK sampai Iya. kuliah gitu segala macam. Begitu saya bilang, "Bet,
saya di asuransi. Heeh. Oke, oh iya, oke. Besok gitu begitu saya WA dia, cuman centang biru, nggak dibales. Karena takut ditawarin ya. Takut ditawarin. Mundur teratur gitu ya. Mundur teratur. Kadang-kadang malah masih bagus kok masih centang biru. Begitu send, Anda sudah di delete, di delcon. Jadi itu salah satunya. Oke. Dijauhi Iya, iya. sama orang-orang teman-teman terdekat karena itu takut di prospek, Oke. takut direkrut. Oke. Dan sebenarnya kalau kita saya boleh jujur ngomong ya. Oke. Kalau hari ini saya 12 tahun, hampir 12 tahun di bisnis asuransi, nasabah saya banyak nggak terlalu banyak juga. Saya dengan pasangan, istri juga join. Oh, oke. Bantu ya. Kita berdua total nasabah tuh cuman paling 300-an. 300 nasabah ya. 300 apa? Nasabah yang saya dan istri. Iya, personal lah ya. Betul. Oke, oke. Tapi bisnis asuransi itu adalah bisnis networking. Oke. Nah, ini yang kadang-kadang orang misinterpret dengan MLM ya. Kita benar-benar networking bisnis, tapi sistemnya berbeda dengan MLM. Oke. Benar-benar berbeda. Oke. Nah, saya nggak terlalu dalam ke sana, Siap. ya kan? Intinya cuman saya kasih tahu network ini adalah bisnis network people, networking people gitu ya. Oke. Jadi artinya networking people bisnis itu adalah sebuah bisnis yang memerlukan banyak orang. Oke. Intinya seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika kita berbisnis ini, contoh, saya rekrut Bung Albert misalnya, saya rekrut Pak Nanang. Oke. Ketika Anda berdua jadi agent, lalu Anda ada closing nasabah. Ya. Sebenarnya kan nasabah itu juga termasuk dari grup besar saya sebenarnya. Betul. Ya kan? Oke. So kalau disuruh hitung total grup saya ada berapa nasabah, saya udah nggak bisa hitung, udah nggak tahu. Oke. Banyak banget. Betul. Relatif sama dengan bisnis-bisnis lainnya juga berarti sebenarnya ya. Untuk hitungan bisnisnya. Iya, Ya, kan iya. kayak mungkin yang agent get agent, member get Iya. member. Ya. Ya, even kayak kita bisnis konvensional juga membutuhkan marketing seperti itu gitu Betul. ya. Bisa. Boleh juga dilihat dari situ, bisa juga, betul. Oke. Jadi ada omset pribadi dan omset grup. Betul, Gitu ya. ada itu biasa lebih dikenal dengan royalty. Kalau orang prudent, orang asuransi ngomongnya OR. OR, oke. Ya. Overriding. 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 Waduh, itu kalimat asuransi banget, overriding. Nah, Ya. sekarang tadi kan Ko Ferry bilang kan untuk beberapa keluh kesah dari agen di Delcon dan sebagainya, mereka seperti dijauhi ketika mau menawarkan asuransi. Betul. Ini kontradiktif dengan kondisi di mana sebenarnya asuransi kan sebenarnya penting begitu. Betul. Jadi menurut Bro Ferry ini apa sebenarnya yang menyebabkan itu semua? Yang menyebabkan, maksudnya intinya orang tuh susah untuk Betul, ambil asuransi betul. ya. Ah. Masalah yang paling berat itu ya seperti itu, orang kurang Informasi. kurang informasi. Oke. Tadi kalau saya lanjutin, dari 300 nasabah yang sudah ada sekarang, apakah mereka menjauhi saya? Enggak, malah kita dicari-cari oleh mereka, dan Oke. kalau kinerjanya kita benar dan baik, mereka yang mereferensikan kita ke orang lain. Oke. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya cuman butuh waktu supaya orang-orang bisa paham sih. Nah, seperti tadi saya bilang, Prudent ada khusus Prudential ya, ada di Indonesia tuh dari tahun 95. Oke. Dari tahun 95 kita berdiri di sini, Iya. PT Prudential ya. Iya. Sorry buat info dulu, saya bukan bekerja di PT Prudential. Oke. Kita adalah bagian salesnya, agentnya. Kita adalah agency, berdirinya agency. Oke. Saya dari Magnificent Agency namanya. Partnernya mungkin ya? Partner, Oke. betul. Jadi ada banyak partner. Oke, Jadi oke, kalau di oke. bisnis di Prudent ini, kalau udah jadi, kita udah cukup besar grupnya, kita boleh berdiri sendiri menjadi sebuah agency. Oke. Gitu ya. Siap, Ini biar pemirsa yang di sini jangan Siap. pikirnya kita staff di Prudential, Oh, bukan. bukan. Oke, Bukan oke. ya, bukan. Ya itu Siap. kita tekankan dulu ya. Oke. Nah, jadi kembali lagi tadi, bagaimana masalahnya? Sebenarnya hanya butuh waktu sebenarnya. Jadi kalau buat orang-orang yang sudah jadi nasabah, apalagi yang pernah merasakan klaim tentunya ya, Iya, pernah merasakan klaim dan mereka terbantu. Iya. Mereka tuh udah nggak perlu kita ajarkan lagi, mereka malah tiap tahun bisa kontak kita nanya, Fer ada produk baru apa? Oke. Fer ada produk baru apa? Dan Oke. sering sekali, lumayan sering tuh dapat SMS, dapat WA atau dapat telepon. Contoh misalnya ya, halo ini dengan Ko Ferry ya? Iya. Kok saya saudaranya saya Nasabah. saudaranya siapa gitu. Yang Contoh udah lah. jadi nasabah gitu ya? Ya, saya saudaranya Albert. Albert itu nasabah saya. Iya. Ya kan? Kok minta waktu bentar dong, mau nanya-nanya soal asuransi boleh Malah nggak? dicari sebenarnya. Malah dicari. Oke, Yang penting kita oke, konsisten. oke. Nah, Oke. masalah untuk yang orang baru masuk ke Prudentnya, saya sering sekali orang dengar gini, kok gua itu temen nggak banyak gitu kan, keluarga juga nggak banyak, gue bingung mau prospek siapa, gue bingung mau rekrut siapa, Iya, seperti iya. itu kan. Oke.
Yang penting kalau jawaban saya sih, kamu ya harus start komitmen. Ya. Kita semua kan punya punya akal, Iya. kita bisa betul. pikir, kita orang pinter lah ya intinya ya. Ya. Start sesuatu itu memang agak berat seperti ini naik sepeda. Yes. Tapi kalau lu udah jalan, nanti komitmen Ya, ya. ya. Kalau lu udah jalan, Enak aja ya. mestinya enak sih. Tapi kerikil pasti ketemu. Pasti. Tapi tergantung lu mau goes terus apa enggak. Intinya kan kayak oke, gitu. oke. Nah, seperti Atau itu sih. istilah dalam marketing ini yang saya tahu ya, dalam marketing asuransi terutama, ada istilahnya muntaber. Nah, banyak. Mundur tanpa berita. Betul. Oh iya betul, betul. Ada hipertensi. Apa tuh sebetulnya? Hilang pergi tanpa permisi. Siap. Nah ini baru denger nih. Hipertensi ya? Hipertensi ya. Hipertensi hilang pergi tanpa permisi. Aduh, ini Ya jadi Allah. kayak jelangkung ya. Iya, luar biasa Dia undang nih. datang gitu kan. Oke. Banyak. Jadi kita suka kalau para leader juga bisa belajar ya. Oke. Kita suka bercanda. Lu baru berapa, Bro? Lu kalau lihat di rumah gua di belakang itu kuburan agent banyak. Jadi yang udah masuk udah gak kerja lagi gitu loh. Oke, sepatah dua patah kata kalau misalkan Ko Ferry berbicara dengan smart investor kita juga atau bukan masyarakat umum yang lihat podcast ini mengenai asuransi lebih tepatnya ya, Ya. dan mereka mungkin belum paham gitu loh. Kenapa asuransi itu penting? Oke. Kenapa asuransi itu penting? Kita ambil dari kasus yang lagi booming seluruh dunia aja. Yes. Nah, ini lagi happening kan? Lagi Ya. happening ya. Oke. Ya. Ya, kita ngomong 2,5 tahun silam. Oke. Siapa yang menyangka ada penyakit begitu dahsyat Yes. bisa kena satu dunia? Yes. Ya kan? COVID. Yes. Ya, COVID-19. So, di saat COVID-19 ini yang saya lihat orang lebih nyari asuransi karena kenapa? Di kantor kita aja udah banyak sekali saya ngelihat ya agent-agent kita yang nasabah-nasabahnya ngeklaim dia sakit COVID 1 bulan bisa 500 juta. Wih. Sakit COVID 1 bulan bisa 500 juta. Zaman sekarang kita ngomong operasi usus buntu. Oke. Usus buntu aja. Ya. Tebak berapa? Usus buntu. buntu. Hal yang biasa ya kayaknya Iya. usus buntu ya. Iya. Maksudnya bukan sebuah penyakit yang gimana Iya. gitu kan? Ya, yang sering denger malah kan. Iya. Iya. Usus buntu. Itu bisa antara 30 sampai 40 juta. Operasi katarak untuk orang tua, Ya. satu mata ini bisa 25 juta sekarang. Wow. Satu mata bisa 25 juta. Dan yang lebih banyak lagi saya lagi ngurusin dengkul. Orang tua suka dengkulnya keropos. Oh, itu Oh ini osteoporosis ya, Bisa pengapuran kok ya. Bisa Pengapuran itu ya? pengapuran, pengapuran sampai dipasang plat itu juga bisa. Oh iya. Saya lagi ngurusin. Jadi kita ada sistem namanya juga seperti preotorisasi ya. Jadi sebelum si nasabah melakukan operasi, kita pengajuan dulu di awal. Kalau Prudent bilang, oke untuk status awal, kita terima, boleh kan? Itu prediksinya 164 juta untuk dengkul. Nah, jadi beberapa harga sakit-sakit kayak begini aja, yang Iya. simple saya nggak ngomong yang berat-berat. Saya nggak ngomong tentang treatment cancer. Saya nggak ngomong tentang treatment kalau kita kena yang benar-benar mahal kan banyak sekali. Amit-amit betul, amit-amit. Saya nggak harapkan semua orang kena. Tapi Iya. seperti layaknya mobil selalu ada ban serep, betul? Ya. Kita nggak pernah harap kita pakai itu ban serep. Betul. Insurance juga orang harusnya mindednya seperti itu. Betul. Kita punya insurance, kita nggak harapkan kita pakai. Ya. Tapi kalau ibarat orang, saya suka dengar orang tua ngomong ya, lebih baik punya tapi nggak kepake daripada mau pakai tapi nggak punya. Betul banget. Ini nih. Quotes jadi quotes nih. Iya, ini jadi quotes quotes ya. ya. Oke, bisa diulangin lagi. Nah, lebih baik lebih baik punya Lebih baik punya. tapi nggak kepake Walaupun tidak dipakai. walaupun tidak kepake daripada pengen pakai tapi nggak punya. Tapi nggak punya. Wah berat kalau udah begini. Berat ya. Benar-benar. Jadi mendingan punya walaupun nggak kepake. Belum tentu kepake. Yes. Iya. Nah, jadi ya kurang lebih Tindakan seperti itu. preventifnya seperti itu ya. Betul, Oke, betul. siap. Benar-benar. Oke. Oke. Jadi ya itu jawabannya. Jadi kemarin 2 tahun itu perusahaan asuransi pasti banyak yang melakukan klaim ya dengan Banyak. Dari Prudent sendiri besar sekali ya klaimnya ya. Aduh, kalau bisa mungkin nanti di Google ya. Tahun lalu itu, aduh kalau soal angka saya kurang. Tapi saya cuma tahu 2021 Prudential salah satu perusahaan aset asuransi yang terbesar dengan asetnya 72 triliun. Asetnya ya. Asetnya perusahaan itu 72 triliun. Buat info aja, Prudential setiap tahun akan launching pembukuannya Iya. transparan Oke. di koran salah satu koran terkemuka ya Iya. di sini dan bisa dilihat sangat-sangat transparan. Nanti di IIC kayaknya. Iya, bisa lah. Iya. Oke, nah ini tadi yang COVID
sudah terklaim ya. Jadi Sudah. banyak nasabah yang melakukan Banyak, klaim dan banyak. mereka betul-betul bisa mendapatkan manfaat dari premi yang mereka beli selama ini ya. Betul. Jadi kerasa banget lah seperti Betul, itu. betul. Oke, ke topik yang lain, Bro Ferry. BPJS itu kan 5 tahun lalu ya kurang Betul, lebih ya betul. dilaunchingkan. Jadi memang masyarakat Indonesia diwajibkan menggunakan BPJS, Betul. ya kan? Betul. Nah, asuransi swasta memandangnya apakah ini sebuah kompetisi? Karena ini kan boleh dibilang jadi monopoli ya, wajib hukumnya gitu Ya, kan, betul. harus punya BPJS. Nah ini kan, itu. oh ini yang tahun lalu ya. 16,6 triliun cuma buat bayar klaim doang. Ini Indonesia aja ya. Indonesia kan kita Indonesia ngomongin doang. Indonesia. Indonesia. Ya ini berarti kejadian COVID kemarin kan, Ya. gila gede banget ya, 16,6 triliun. luar biasa. Oke. Nah ini udah terbukti, berarti kan memang sangat penting sekali manfaat dari Asuransi. asuransi. Ya, gitu ya. 2021 pendapatan premi barunya aja 23 triliun. Masih cuan. Masih cuan. Oh justru kalau lu bicara, ya betul. Justru memang sebetulnya ini nih yang uniknya ya, terutama agen asuransi. Itu agen asuransi pasti kalau calling nasabah mereka yang pertama diucapkan adalah sehat, didoakan selalu. Oh iya dong. Iya. Sehat ya, Betul. Pak. Jadi jangan sampai justru dia beli asuransi jangan kepake. Nah itu tadi Iya. Quotes yang tadi Oh, kan iya, lebih iya, baik benar, punya benar, walaupun benar. nggak kepake gitu. Iya. Jadi memang selalu didoakan gitu kan. Satu dan kedua adalah ternyata pertumbuhan premi baru dengan klaim justru masih lebih tinggi pertumbuhan premi baru. Iya. Oke. Seperti saya bilang, waktu 2 tahun setengah yang lalu itu beda sekali gerakannya. Kita malah agen asuransi, ya maksudnya gini loh, sorry saya harus ngomong apa adanya. Oke. Ketika dunia terkena sebuah kondisi epidemi kayak kemarin Iya, ya. iya. Pandemi. 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 Iya. Ada bisnis yang diuntungkan tapi juga ada bisnis yang Yes. dirugikan. Ya. Betul. Dalam semua kejadian apapun di dunia ini pasti ada 2 hal yang seperti itu. Ya, betul. Nah, kebetulan di dunia kesehatan, insurance lebih tepatnya, itu salah satu yang diuntungkan. Contoh salah satu kalau kesehatan. Zaman dulu mana pernah bro kemana-mana pakai bawa kayak beginian. Itu kalau yang sakit doang kan? Ya, Iya, sekarang iya. kan udah dibebaskan nih katanya di luar. Tapi kalau nggak pakai kayak gimana gitu ya? Kayak telanjang rasanya Betul. ya. Iya, Kayak ada yang kurang. betul. Kayak ada yang kurang. Kayaknya masuk ke rumah orang kalau nggak pakai ini kayaknya nggak sopan jadinya sekarang. Betul. Bener nggak? betul. So ini salah satu yang sebelum pandemi itu nih harganya cuma berapa Iya, ini iya. murah sekali. Betul. Nah jadi seperti saya bilang waktu zaman COVID itu ya agen-agen asuransi yang aktif, yang serius, yang bukan yang cuma jalan asal-asal Iya, jalan, iya. mereka akan diuntungkan Yang karena hipertensi tadi nggak ikutan lah ya. nggak ikutan dong. Marah yang hipertensi nyari lagi. Oh, gua ambil asuransi deh sekarang. Kemana aja selama ini? Nah jadi ya seperti itulah. Oke. Nah lebih banyak orang lebih terbuka. Yang kita sayangkan cuman kenapa harus ada kejadian dulu baru lebih terbuka. Ya biasa manusiawi lah kan. Manusiawi. Harus ada kejadian dulu. Betul, itu aja. Kembali berarti. Balik lagi yang tadi Soal BPJS. Iya, Oke, BPJS. Oke. Pertanyaannya bagus sekali. Di mata saya BPJS itu bukan sebuah Kompetitor. bukan sebuah bidang kompetitor, bukan sebuah perusahaan kompetitor, tapi saya malah senang ada BPJS. Kenapa? Di pandangan saya asuransi itu perlu untuk semua masyarakat. Semua orang harus punya asuransi. Oke. Oke, untuk apa? Kita lahir di dunia ini ada orang-orang yang kita tanggung. Betul? Oke. Iya. Ada orang-orang yang kita tanggung, mau orang Iya. tua, Iya. mau anak, Iya. kadang-kadang Pasangan gitu ya. ya pasangan. Kadang-kadang malah ada saudara kita yang mereka kurang mampu, kita jadi yang lebih memberkati keluarga mereka. Benar nggak? Kita bantuin Betul, mereka. betul. Iya. So dengan adanya BPJS yang notabene lebih terjangkau ya secara pembayarannya, mereka bisa tetap terbentuk karena tanpa asuransi susah sekali untuk ini menurut saya ya untuk seorang masyarakat untuk masyarakat itu untuk bisa naik mulai mengumpulkan kekayaan. Karena apa yang dia kumpulkan berbulan-bulan, bertahun-tahun sekali kena sesuatu, ludes. Yes. Dan yang kena bukan dia doang. Yes. Ya kan? Orang Betul. terdekat tentunya. Orang terdekat. Iya, Contoh kalau kayak saya misalnya Abad ini adalah adik kandung, iya. ya kan? Dia terkena sesuatu, misalnya kalau saya bisa bantu, amit-amit ya, Abad. Sorry Abad ya. Terus selalu didoakan tetap. Iya. Pasti kita sebisa mungkin kita bantu. Yes. Apalagi kalau namanya family, saudara, Iya, keluarga ya. Iya. Mungkin anaknya atau bagaimana. Kita ini kan yang manusia itu kan digerakkan oleh hati. Kita pasti bantu kan. Kita kekurangan pun sebisa mungkin kita bantu gitu loh. Nah, dan ini secara manusiawi yes membantu, tapi secara financially kita ngomong. Ya. Malah berantai, malah jadi bisa Malah jadi narik kita turun. bisa Ya. jadi Bro Ferry yang Jadi turun. kekurangan. Iya. Nah, jadi makanya menurut saya apakah BPJS itu kompetitor? No. Saya senang ada BPJS.
Karena ya sekarang jadi masyarakat itu punya opsional. Kalau memang yang kurang mampu, Iya. dia bisa ambil lebih opsi yang lebih ekonomis. Ya kan? Walaupun tetap nggak bisa dibandingkan ya untuk segi proteksinya dari segi servicingnya. Dengan swasta tentunya. Dengan Dengan swasta, swasta, ya. dengan Oke. swasta. Jadi yang membedakan memang itunya ya berarti ya. Betul. BPJS apakah bisa cover Fer kalau orang kena sakit jantung pasang ring? Bisa. Bisa cover juga nggak Fer? Operasi katarak bisa. Cuman menurut saya memang masih banyak yang perlu dirapikan dari segi BPJS peraturan-peraturannya karena kan berapa tahun ini kan kadang-kadang suka berganti berubah. terus. Berganti Sekarang terus, ada berubah beberapa terus. yang nggak dibayar juga, ada Iya. beberapa yang nggak di cover juga seperti itu. Iya, bahkan kalau saya nggak salah inget berapa waktu yang lalu belum lama ini Iya. yang kelas 1 udah ditiadakan sekarang. Ya, sekarang jadi satu tarif. Satu Pakai tarif saya kan, lihat. balik ke satu tarif lagi kan. Nah, jadi ya kita cuma harap pemerintah bisa rapikan lebih baik lagi dan lebih kena target ya. Oke. Apalagi yang terakhir katanya kalau nggak punya BPJS nggak boleh perpanjang STNK atau apa Iya, gitu Betul, waktu itu. betul. Iya, Tapi betul. baru Ada. RUU ya katanya Baru ya. wacana. Baru Baru wacana, wacana, ya baru kan? wacana. Saya dulu kuliah di Jerman. Oke. Saya kuliah di luar negeri di Jerman. Jadi di Jerman negara-negara yang maksudnya bukan saya bilang negara mereka lebih bagus tapi enggak, tapi sistemnya udah lebih tertata memang. Jadi sebagai pelajar di luar negeri pun kita harus punya asuransi dan diharuskan bayar asuransi di sana, ambil sama mereka. Jadi kalau terjadi kenapa-napa bukan pemerintah yang menanggung tapi ada asuransi yang menanggung kita gitu loh. Oke. So bagus nggak kalau di masa depan nanti kayak kita di Indonesia semua masyarakat bisa punya asuransi semua, alangkah indahnya gitu loh menurut saya. Iya benar. Oh ini ya, terakhir informasi Berapa dari tarif barunya ada nggak di situ tuh? Sempat mencuat angka 70 terus 75.000 rupiah ya. Per hari ini yang kelas 1 itu 150 kalau saya nggak Iya. salah. Oke. mencuat itu berarti bertambah Iya, 75.000 ya. naik, preminya naik 75.000 gitu ya. Nah, berarti begini Bro Ferry, dari apa yang tadi disampaikan ada dua hal. Pertama, dari sisi kebijakan dipaksa dong sama pemerintah. Ini bagus, artinya orang yang tadi dulunya negatif tentang asuransi, suka nggak suka, mau nggak mau, lu harus masuk. Iya. Jadi secara kebijakan ini bagus. Yes. Dipaksa orang untuk punya asuransi. Iya, Oke. betul. Setuju. Nah, yang kedua, dengan apa yang tadi disampaikan Bro Ferry, jadi akhirnya tadi kan memang pilihan kan? Ya. Pilihan walaupun memang ya udahlah beli aja gitu. Tapi dari sisi manfaatnya, bener nggak nih pada saat kita masuk ke rumah sakit, itu kan memang akhirnya lebih pakai yang swasta gitu kan? Karena dari segi servicing aja. Ah. Jadi kalau pakai yang swasta ya lebih mudah dan lebih gampang. Nggak terlalu banyak peraturan yang mesti ini dulu, Iya. mesti itu dulu, gitu aja. Privilege ya berarti ya. Bahkan Bisa kadang-kadang dia- untuk obatnya contoh ya, obat kadang-kadang ada juga yang nggak bisa di cover oleh BPJS, tapi pada saat kita menggunakan swasta, ya sudah nggak ada masalah, semua diklaim aja gitu kan? Ya, jadi basicnya itu nggak 100% benar. Ada yang sedikit yang saya koreksi ya. Pakai asuransi swasta juga nggak semua obat di cover. Contohnya ada suplemen yang tidak di cover. Yang tidak berhubungan dengan pengobatan berarti ya. Ya, cuman waktu sakit COVID beberapa suplemen kita cover karena berhubungan dengan kesembuhan si nasabah. Tapi ada juga dikasih intinya asal kalau swasta itu lebih fleksibel lah Kalau menurut dari saya. dari 12 tahun pengalaman Ko Ferry, ada nggak yang benar-benar perbedaan tuh kayak ada nggak klien yang tadinya dari BPJS tuh servicingnya seperti apa, lalu dengan swasta seperti apa, ada nggak perbedaan di situ? Nah, Yang dari pengalaman aja. dari pengalaman ya, nggak usah ngomong pengalaman karena posisi sekarang dulu juga orang tua sendiri juga dulu awalnya pakai BPJS. Tapi sekarang BPJS tetap jalan nggak? Kita tetap jalan, walaupun ada swastanya sekarang ya. Iya. Tentu kita tetap pakai yang swasta karena servicingnya jauh lebih bagus, Iya. jangkauannya lebih luas lah intinya. Jadi lebih digunakan yang swasta gitu. Tetap dibayar juga BPJS. Tetap dibayar, tapi hampir nggak pernah dipakai gitu loh. Hampir nggak Atau pernah bahkan, dipakai. tapi ini nggak tahu benar atau enggak ya. Bahkan dari nakesnya sendiri, pada saat kita ke rumah sakit gitu kan, itu selalu tanya mau pakai BPJS atau swasta. Iya. Mereka lebih tanya, pertama mereka akan tanya ya, kalau di rumah sakit, Iya. saya udah servicing klien, udah nggak inget lah berapa kali, banyak yang minta ampun. Dia selalu tanya pakai asuransi apa pembayaran manual. Kalau bayar sendiri lah intinya Iya, ya. iya. Kalau kita bilang pakai asuransi, mereka selalu asumsinya tuh swasta. Tidak pernah sebut BPJS sebenarnya. Nah, tapi kalau hasil analisa saya ya, ada beberapa rumah sakit memang khusus untuk swasta gitu. Khusus Asuransi swasta. BPJS. BPJS, sorry. Oke. Khusus untuk BPJS gitu loh. Cuman ya mereka lebih asumsi kita akan pakai swasta sih sebenarnya. Kalau dari pengalaman saya ya tapi ya. Mungkin ini karena pengalaman mungkin saya. BPJS tidak bisa di semua asuransi swasta juga. Di rumah sakit swasta juga tidak semuanya menerima BPJS gitu mungkin Pak Nanang.
Bisa jadi juga, tapi Setahu nggak tahu. saya ada peraturan yang rumah sakit Harus justru. ada beberapa rumah sakit yang diharuskan harus terima BPJS. terima ya. Iya. Kalau ada harus terima berarti ada yang tidak terima dong. Iya. Ada juga yang tidak terima. Ada juga yang tidak terima gitu loh. Oke. Nah sekarang dengan perbedaan manfaat yang begitu besar gitu kan, perbedaan manfaat dengan begitu besar, sebenarnya bedanya berapa sih? Bedanya Apakah berapa? sangat jauh sehingga orang-orang lebih memilih BPJS daripada asuransi swasta gitu kan? Nah, Jadi oke. pertanyaannya kan, Nah, ini pertanyaan sangat bagus, tapi saya jawabnya mesti menyangkut sebuah produk dari Prudential nih, boleh sebut Oh nggak? boleh dong. Boleh. Kan di awal udah bilang prudensial dong. Jadi ini boleh. boleh iklan. Iya. Boleh iklan, iklan boleh ya. iklan, gitu. Oke, good. Tadi kita tahu per hari ini yang BPJS kelas 1 itu adalah 150.000 per orang, betul? Ya, betul. 150.000 itu Per yang bulan ya kelas dibayar ya? per bulan, Oke. yang kelas utama ya kita ngomong ya. Ya. Udah nggak ada kelasnya kan udah nggak ada. Enggak dulu. Yang Oh, 150 iya, kan dulu kan Ya. kelas utama. Oke. Itu pun kelas utama setahu saya bukan yang sekamar sendiri, deh sekamar berdua deh intinya. Oke. Nah, sekarang Prudential tahun lalu launching sebuah produk namanya Pru Solusi Sehat. Pro solusi sehat. Pru Solusi Sehat. Oke. Pru Solusi Sehat adalah sebuah produk kesehatan yang mengcover seluruh biaya pengobatan di rumah sakit. Oke. Oke. Dia tentu ada tingkatan-tingkatannya, mau Iya. yang tipe berapa, Iya. covernya cuma seluruh Indonesia, di atasnya seluruh Asia dan seterusnya. Iya, iya. Oke. Dan tapi produk ini jadi apa kartu produk Prudential itu ada dua macam, ada yang tradisional, ada yang unit link. Oke. Nanti kita ke sana Iya, nih. Gua punya arah, gua akan ditarik ke arah pertanyaan banyak soal unit link soalnya. Nah, itu terakhir nanti. Kalau ya. melihat lo orang punya ya. Jadi Siap. gua nggak ngomong yang unit link dulu. Oke. Ya. Intinya cuman yang unit link pasti lebih mahal. Iya. Ya. Tradisional ini lebih murah. Oke. Nah, jadi Prudent keluar yang kartunya yang namanya Pru Solusi Sehat itu untuk yang tradisional dan ini sangat affordable. Hmm. Oke? 2 kali BPJS. Dia 150.000 BPJS. Iya. Kalau yang tradisional Pru Solusi Sehat dengan mungkin orang usia 30 tahun cowok dengan bayar 300.000 bahkan bisa lebih murah. Dia bisa di cover sampai dengan sampai 3 miliar plus 8, sampai dengan 12 miliar sampai 15 miliar. Per tahun. Per tahunnya 3 miliar. Oh, dengan limit maksudnya apa ya? Limit tahunannya 3 tahunnya miliar, 3 ditambah ada namanya booster. Booster itu ada 12 miliar. Jadi 15 miliar. Jadi dengan bayar premi 300.000 per bulan dengan produk itu mendapatkan cover 3 miliar per tahun. Ya. Oke. Ditambah dengan privilege yang tadi kita bicarakan, bisa di rumah sakit swasta, apa segala macam, obat-obat segala macam. Ya, tentunya pesan saya buat para pemirsa yang dengar di sini ya, yang nonton ya. Kalau udah pakai kartu Prudential yang black card itu, ya kalau sakit pilih rumah sakit yang bagus lah. Sekalian ya. Sekalian ya. Pakai yang bagus ya, pilih yang paling bagus. Walaupun kalau sakit kan nggak bisa milih karena kan lokasi kita di mana Iya, gitu kan. iya, iya. Ya, tapi cari yang bagus karena Udah, gua biasanya kebayang. bekerja sama. Dia Mau lagi- kemana? Yang itu nggak enak ya. Enggak, kondisinya udah sekarat mungkin kali ya. Gue pengen rumah sakit yang itu ya. Kok bisa gitu, udah sekarat tapi pengen milih gitu kan. Karena sistemnya itu dia seperti buffet all you can eat ya intinya Oh, ya. iya, benar, 3 iya. miliar, tidak ada pembeda-bedaan. Oh, sakitnya cuma boleh berapa banyak nggak? Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Oke, oke, Dia oke. 3 miliar setahun. Begitu ulang tahun polis. Jadi polis itu ketika dia dibuka tuh lahir tuh polis kan. Oke. Misalnya 1 Oktober 2022. Nanti 1 Oktober 2023 dia ulang tahun polis. Begitu ulang tahun polis yang 3 miliar itu akan terisi ulang lagi. Oh. Nah, dan lagi yang lebih hebatnya lagi, kalau zaman dulu orang ngomong, kalau punya asuransi nggak diklaim rugi. Ya. Cuman sakit baru untung bisa bayar ya. Yes, Ya. betul. Sebentar, gue bingung gitu, sakit itu untung gimana? Dapat dari mananya? Tapi Orang ada Indonesia yang kan- benar. Loh, orang Indonesia kan memang begitu. Oh, memang. Untung aja. Misalkan untung aja cuman keserepet. Keserepet aja udah untung gitu kan. Nah, tapi kalau di produk Prudent ini, kalau kita doain sehat loh. Pasti. Kalau sehat malah untung. Kenapa? 3 miliar ini kalau orang buka, dia tahun pertama misalnya tidak terjadi klaim kan? Iya. Prudent akan naikkan 10% permanen. Limitnya. Limitnya jadi 3,3. Oke. Nah, ini bisa sampai 50%. Jadi 5 tahun pertama misalnya sehat nggak ada klaim. Iya. Sehat nggak ada klaim sampai 5 kali ke depan. Maka dari limit setahunnya 3 miliar bisa 4,5 miliar. Bisa dipakai sampai kapan? Sampai usia 99 tahun. Oh. Ya. Dengan kacak tadi 150.000 itu ya. Dengan 300.000 Ya, termurah, kurang lebih ya, premi per termurah bulan. 300.000 Per bulan ya. Per bulan. Dan itu berapa tahun dia harus bayar? Kan tadi benefitnya sampai 99 tahun. Ini akan nyangkut ke unit link ya. Asuransi saya tekankan di mana-mana namanya asuransi kalau lu mau pakai lu bayar. Kayak Oke. BPJS juga Tidak berarti. seperti BPJS kan? Iya, iya, Apakah iya. BPJS bisa stop bayar?
Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu stop nggak bisa pakai kan? Oke, Sama betul. kita juga Tapi kan sama. saya pernah dengar istilah cuti premi. Oh beda dong, beda konsep. Beda cuti premi. konsep ya. konsep Oke, ya. oke, oke. Nanti itu kita ke unit link. Ah. Kalau lu mau bahas sekarang, gue bisa bahas sekarang. Oke. Gitu. Oke, sebentar. Tahan dulu ya. Sebelum satu pertanyaan dulu nih. Sebaiknya ya masyarakat ya kita ya masyarakat itu untuk bergabung di asuransi idealnya di usia berapa? Idealnya. Iya. Kalau misalkan tua atau muda, kenapa? Nah, Oke, good. Tunggu, Pertanyaan tambahin bagus. dulu satu lagi. Menggunakan uang apa? Uang dingin kah? Apa uang apakah gitu? Oke, good. Idealnya ini saya ngomong bukan karena saya penjual kecap bilang kecap itu bagus ya. Siap. Iya dong. Idealnya asuransi itu sejak dia udah punya asuransi. Idealnya. Karena zaman sekarang kita nggak tahu sakit itu bisa banyak lupa ya. Yes. Tahu kan ada namanya sakit yang namanya Kawasaki? Yang nyerang cuma anak-anak. Bukan motor ya. Bukan motor ya. Sorry, bukan merek motor. Jadi itu penyakit menyerang anak-anak dan itu treatmentnya mahalnya luar biasa. Oke. Nah, kenapa saya harus sebut nama penyakit ini? Ini penyakit langka, nggak semua orang nggak banyak anak kena, tapi bisa kena. Tapi Dan ada. pengobatannya ada. Dan pengobatannya itu berdasarkan berat si anak itu. Dia per berapa kilo obatnya tuh satu botol itu saya kalau nggak salah ingat satu botol 5 juta. Itu per 5 kilo. Jadi kalau anaknya 20 kilo, 4 botol. 4 botol suntik setiap 4 jam sekali. Wow. 4 jam sekali 20 kilo berarti 20 juta. 4 jam lagi 20 juta. Ya. Penyakit Kawasaki tadi itu. Kawasaki itu salah satu teman kita Susanto Wijaya, saudara saya sebut namanya ya. Itu pernah pengobatannya tuh satu velos. Oh. Satu velos pengobatannya doang. Itu baru yang obat itu ya. Iya. Saya belum ngomong yang lain-lain. Oke. Dan kalau di cover kalau di asuransi ketika lahir di cover berarti. Kalau kalau Berarti ada kan ada insurance, asuransi kan? ada insurance. Konsepnya ialah ketika kena sakit udah punya insurance pasti di cover. Tentu ada beberapa peraturan ya kayak masa tunggu apa segala macam gitu loh. Oke. Nah, jadi ya Idealnya semua orang harus punya asuransi. pada saat lahir justru harus langsung di cover. Yes, harus di cover. Tapi kan kadang kan ya maksudnya kita mengerti. Kayak contoh nih anak muda baru merit anak satu kok masih banyak yang gua cicil kok. Masih ini, masih itu Nah, semua. permasalahannya di situ tuh. Ya kadang-kadang situ kan. Oke. Gini, kebanyakan di luar negeri, saya harus bawa kehidupan orang di luar negeri. Kenapa? Mereka tuh lebih mengerti soal pentingnya insurance. Tingkat kesadarannya udah tinggi ya. Ya, jadi punya asuransi itu seperti ada kalau kita di sini tuh punya anak, lu mesti beli susu nggak misalnya? Ya, Betul. Harus kan? Harus. Harus beli Pampers nggak? Harus beli asuransi. Kalau di sana pemikiran seperti itu. Oh. Oke. Itu sebuah necessity, sebuah kepentingan, Iya. sebuah keharusan. Bahkan kondisinya udah primer, bukan Primer, sekunder lagi. Betul. Kebutuhan khusus Primer. harus kebutuhan primer betul. Ya, jadi idealnya harus seperti itu, harus sudah punya insurance ya. Oke. Nah makanya kayak tadi saya bilang pinter-pinterlah memilih produk yang akan dibeli. Nah kita tahu, sorry saya agak sedikit melenceng cuman ini saya sampaikan aja. Kita tahu banyak sekali perusahaan asuransi di luar sana. Iya. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan perusahaannya bukan nggak penting ya, penting juga. Iya. Tapi yang lebih penting adalah sebenarnya agennya. Agentnya ya. Agennya yang penting Oke, gitu oke, loh. oke. Jadi kalau perusahaannya bagus tapi agennya nggak bagus ya sama podo aja. wae ya, sama aja Iya, gitu kan. betul. Nah, seperti itu. Tadi Oke. yang tanya lu apa, Bet? Menggunakan uang apa? Menggunakan uang apa? Tadi udah dijawab karena kalau primer artinya kita memang harus dahulukan terlebih Harus dahulu. dahulukan. Bukan berarti kayak nunggu uang spare baru kita cari asuransi, Ya. malah kan asuransi dulu baru. Jadi adalah kebutuhan sebuah yang necessity lainnya. kayak cicilan mobil, cicilan rumah ya lu harus Ya. bayar kan? Ya. Ya harus Oke. gitu loh. Oke, kita masuk ke topik berikutnya yang sudah menyentuh investasinya. Iya. ya. Nah, oke, ini Ah, seru ini. Ini banyak banget diomongin soalnya. Betul. Nah sekarang mungkin hal yang wajar ya. Dulu di pemikiran masyarakat mereka nggak mau beli asuransi karena pemikiran ini uang angus. Betul. Ya. Gitu ya. Nah tapi seiring dengan adanya produk baru dari asuransi yaitu unit link. Nah orang pun juga sudah mulai karena di situ ada nilai investasinya. Betul. Nah pertanyaan apakah memang betul? Karena kan memang tadi asuransi ya sudah buat terjadi kecelakaan ataupun tinggal klaim ada Ya. uang pertanggungan kalau meninggal Betul, segala ya, macam. betul. Nah sekarang adanya unit link gitu kan? Apakah memang benar itu bisa asuransi dijadikan sebuah instrumen investasi? Oke, good. Ini jawabannya agak panjang. Boleh nggak Boleh. masalah. Dan ini menurut saya ya. Oke. So, kalau menurut saya unit link itu kinerjanya seperti ini. Namanya asuransi adalah sebuah produk. Dia Betul. mengcover dong. Ya. Produk ini tadi kita udah bahas seperti BPJS, selama kita mau pakai harus dibayar. Dia ada Ya. biayanya.
kita agen kita ngomongin ini adalah cost of insurance. Yes. Perlu saya kasih tahu, cost of insurance bukan artinya premi. Premi itu beda lagi. Okay. Ini biasa orang nggak ngomong, agen nggak Yeah. menjelaskan, atau mungkin agen menjelaskan si nasabahnya ini nggak paham. Jadi ada yang namanya premi, ada yang namanya cost of insurance. Lalu di premi, jadi kalau premi itu apa Fer? Nasabah bayar premi adalah suatu kewajiban yang di perusahaan mencas ke si nasabah dong. Betul. Tentu premi itu udah ada hitungannya untuk apa aja. Ada akuisisi. Akuisisi itu ya komisi si agent lah, keuntungannya si perusahaan kan. Perusahaan insurance itu kan main risiko ya artinya ya. Iya. Bukan kayak judi lah, debak-debak kan nih orang Iya. sehat apa enggak nih gitu Iya, kan. iya. Kalau gua terima atau besok dia sakit kan, intinya kurang lebih kayak begitulah ya. Oke. Saya suka nggak suka memang outset seperti itu kan. Seperti itu memang Iya. kita bergeraknya seperti itu. Kita main di asuransi itu bergerak di bidang resiko. Yes. That's why sebelum join itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan gaya hidup, pre-existing condition, apakah lu sehat apa enggak, sakit apa enggak. Makanya kadang-kadang ada beberapa nasabah juga kita ada tabel yang kalau usianya segini cowok perokok, kita mesti medical atau enggak gitu loh. Dari situlah kita jadi bisa lihat nih orang apakah patut untuk di-insurance-kan apa tidak. Tingkat resikonya tinggi atau tidak. Exactly. Karena berkaitan dengan berapa premi yang harus dibayar. Ya, kayak bisnis lo orang kayak Ada bedanya, investment juga gitu kan, ada high risk, ada Iya, moderate, ada low iya, risk gitu iya, kan. iya. Sama di kita. Dan ada manajemen resikonya ya. Betul. Nah, itu kata-kata yang tepat sekali. Jadi Oke. memang itu sangat-sangat penting karena pada intinya tetap aja namanya perusahaan insurance supaya dia tetap jaya, Ya. dia tetap harus ada namanya dia mesti pintar mengelola keuntungan dong. Ya. Pasti. Ya dong. Oke, Nah, oke. jadi kalau saya menjawab nih unit link kita ngomong. Ya. So dari premi tersebut kan ada Sebar. akuisisi dan Ya. lain-lain semua segala macam gitu ya. Ya. Ada juga yang disebut situ cost of insurance. Ini yang nasabah harus tahu, cost of insurance setiap tahun pasti naik. Yes. Oke. Setiap nasabahnya ulang tahun, bukan polis ya. Nasabahnya ulang tahun pasti naik, jadi lebih mahal. Oke. Kenapa? Resikonya tambah. Kita makin tua resiko tambah naik kan? Ya. Betul. Tambah naik. Dan yang saya yang hasil pelajaran saya ya. Kalau ada yang pemirsa yang lebih pinter nanti Komen ya, aja. komen aja ya. Komen apakah saya ada salah ya, namanya kita masih belajar ya. Iya. Usia masih belum terlalu lama, 11 tahun is still nothing. Banyak sekali senior-senior saya udah 20 tahun lebih di insurance, bahkan dari Prudential pertama kali pun mereka sudah join. Oke. Nah, tapi yang saya pelajarin nasabah itu kan ada resiko masing-masing. Oke. Buat nasabah yang sering ngeklaim, dia pasti akan masuk ke klasifikasi yang higher risk. Oke. Buat si perusahaan ya. Buat berarti si ya. perusahaan tentunya. Oke, Ya. oke. Dan kalau yang sering ngeklaim nanti untuk kenaikan cost of insurance-nya akan mungkin sedikit lebih tinggi daripada yang nggak pernah sakit, nggak pernah ngeklaim gitu loh. Nah, cuman ini kan udah lebih kita ngomong udah lebih dalam nih ya. Ya. Kadang-kadang belum sampai yang sedalam ini pun nasabah tuh udah nggak ngerti gitu. Nasabah udah mikirnya, gue bayar premi gue nggak pernah klaim kok, kok duitnya nggak ada gitu kan. Iya. Ya, itu yang paling Sering kan. Iya. Ya. Nah, Padahal diawarin pakai unit link nanti uangnya bertambah. Ya, gitu uangnya ya. akan jadi banyak katanya. Nah, gini gue perlu pengakuan dosa juga. Dulu kan awal join juga kan. Jadi gini, waktu agent baru saya join, tadi kan kepepet yang ngomongnya ya. Iya. Ya. Dan kita perlu waktu untuk belajar karena setahu saya tidak ada yang namanya universitas untuk mau jadi agen Agen asuransi. asuransi. Nggak ada. Nggak ada ilmu pembelajarannya. Iya. Jadi mau nggak mau kita belajar on the fly. Ya. Ya. Jadi kita belajar dari siapa? Tentu senior-senior kita yang udah lebih pinter. Kita baca klausul-klausulnya, kita ikut kelas-kelas trainingnya dan lainnya. So, tujuan unit link itu kalau menurut saya. Jadi polis-polis yang unit link itu nanti kan ada nilai investasinya nih. Iya. Agen-agen baru yang lama tuh kalau join dia cuma ngikutin. Oh, jadi ngomong sama nasabah gini, nanti lu tabung 10 tahun aja stop. Balik modal. Jadi kayak nggak bayar premi. Itu yang jadi agen zaman saya dulu. Oke. Seletingan sama gua. Iya. Karena gua dulu latihnya kayak begitu. Dan dulu sering disebut tabungan juga kan Dan katanya. selalu ngomong nabung. Nah, itu salah. Karena itu kayak apa sih? Ngomongnya kayak hipnotis orang ya, kayak ngeprogram orang. Ini nabung, ngomongnya nabung. Iya. Padahal kan konsep nabung ialah kan lu taruh duitnya berkembang atau Iya. duitnya paling nggak safe Someday gitu kan. bisa Ya, ditarik dan kan someday gitu. gue bisa tarik kalau gue butuh. Betul. Nah, jadi saya perlu jelaskan. So, premi ini alur masuknya. Ketika premi masuk, nasabah itu kena akuisisi selama 5 tahun. Oke. Akuisisi 5 tahun ya. Persentasenya berbeda-beda. Iya, Tiap pasti. perusahaan beda-beda. Oke. Ya, kalau di Prudential itu 5 tahun.
Jadi premi masuk dipotongin akuisisi dulu. Ada sisa berapa, baru potong bayar biaya asuransinya, cost of insurance tadi. Oke. Kalau masih ada sisa, baru jadi masuk di unit link, ditukarkan dengan unit link yang dia pilih. Oke. Fundnya mau yang mana? Ya. Umumnya kalau premi itu nasabah ngerti insurance, ngerti investasinya, agennya menjelaskan, misalnya dia paham. Oke, gue mau supaya nanti di belakang tahun ketika gue udah tidak aktif bekerja, ada sebuah nilai tunai di mana gue bisa cuti premi, polisnya jalan terus. Artinya sekarang gue mesti bayar premi lebih tinggi, Ya. pakai namanya saver. Oke. Saver adalah porsi investasi. Jadi ketika nasabah buka polis itu, dia menentukan. Biasa sih agen yang nawarin ya kalau di sini Iya, ya. iya. Tapi kalau kita kadang soalnya gini, nasabah itu kadang-kadang ada yang orangnya cuek, Ya. ada yang detail. Iya, Yang detail nanya banyak gitu. Iya. Saya personally lebih suka yang detail. Iya. Karena kalau banyak nanya, gue udah banyak cerita, artinya lu paham. Iya, Betul. iya, Nggak di iya. belakangan gue besok 5-6 tahun Ya, kemudian lu marah-marah sama gue komplain, gitu, ya, karena lu betul. lupa gitu kan. Oke. Nah jadi umumnya di 2 tahun pertama itu tidak ada nilai tunai karena kenapa? Setelah dipotong Dipotong-potong akuisisi, tadi ya, oke. dipotong cost of insurance malah defisit minus. Kalau minus itu jadinya debt coverage. Jadi malah si nasabah malah hutang sama Prudential, sama perusahaan asuransinya. Oke. Nanti di akuisisi di tahun ketiga udah jadi kecil. Iya. So buat info aja tahun pertama itu untuk produk unit link tentunya ya tradisional tidak ada akuisisi sama Iya. sekali. Produk unit link tahun pertama itu 70%, tahun kedua 70%. Oke, besar ya. Besar. Oke. Tahun ketiga itu tahun ketiga itu tahun 3 45 20 20 20. Oh, jauh bedanya. Jauh. Oke. Nanti tahun ke-6 udah tidak ada akuisisi sama sekali. Jadi premi yang masuk dikurangin Murni. cost of insurance, sisanya langsung jadi Baru unit investasi. link. investasi. Oke. Ini semua yang porsi investasi ya, itu di luar saver. Kalau saver beda lagi. Saver masuk cuman kena biaya 5%. Habis itu langsung masuk ke unit link berarti. Baru langsung masuk ke unit link. Contoh nih, gua prospeksi Albert nih. Oke, Ko Ferry, coba gua kalau mau ambil kartu yang bisa pakai sampai ke Singapura, berapa nih Ko Ferry? Setelah gua ini kita ngomong unit link ya. Untuk umur si Albert misalnya 1.500.000. Oke. Karena dia ngerti investasi, kok gue tambah deh 1 bulan 500.000 jadi premi gue 2 juta. So, yang 1.500.000 ini kena akuisisi 70% kan? Ya. Yang 500.000 ini enggak. Begitu dia setiap bulan masuk cuma dikena 5% aja. 95% dari 500.000 itu langsung masuk ke kantong unit link. Oh, karena tadi di awalnya yang 500 top up ya. Top up berkala. saver. Oh. Top up berkala. Oke. Jadi dirutinkan di premi gitu ya. Artinya premi bukan tabungan ya. Premi Ferry itu ya? bukan tabungan. ya udah jelas tadi Udah 5 jelas tahun ya. pertamanya udah habis. Udah habis bener. Bahkan Iya. defisit tadi kan. Ya, 2 Jadi tahun pertama defisit. dan tahun ketiga ketika surplus buat bayar utang dulu berarti. Iya dong. Jadi Baru masuk ke unit link juga. betul. Jadi ngurangin utang dulu. Makanya kebanyakan nasabah kadang-kadang kalau yang detail ya, tapi mesti kalau kita udah jelasin dia paham gitu. Oh, masih Iya. ada debt coverage, juga masih terhutang gitu. Iya, loh. betul. Oh, artinya berarti ada kesalahan lah ada miskomunikasi dengan kondisi kemarin itu yang HP booming di sosial media juga yang katanya sudah masukin uang dan ternyata uang yang nggak ada. Itu kan berarti mungkin belum nyampe 6 tahun atau belum nyampe 10 tahun gitu. Kalau gue cerita gini aja, udah makin ngerti. Jadi Iya. kurang lebih ada gambaran kan kenapa Pasti, kemarin ada pasti. kejadian kayak gini kan? Iya. Bayangin Iya. itu kita ngebayangin kalau nasabahnya tuh nggak dikasih tahu seperti ini. Iya, benar. Oh iya. Ya kita aja jadi nasabah marah juga dong kalau kita nggak tahu. Pasti. Iya. Kita marah dong. Gue juga marah kalau lu Iya. ngomongnya apa nabung 10 tahun duitnya mana gitu kan? Iya, Nggak iya, ada. betul. Gitu. Nah, berarti memang kalau di industri financial investment gitu ya, disclaimer-nya harus disampaikan Oh di iya, awal. betul. Bisnis you and bisnis I sama. Sama. Iya, disclaimer Disclaimer harus harusnya. ngomong. Disclaimer. Ya. Betul, Ya. betul. Nah, jadi kalau untuk gua ngerangkum semua, jadi tujuan unit link itu produk bagus nggak sih? Ya tergantung kebutuhannya masing-masing. Iya. Tapi boleh nggak sih agen bilang sekian tahun lu stop, sekian tahun lu stop? Boleh. No. Oh, nggak boleh. Nggak No, boleh nggak malah. nggak boleh. Berarti nggak ada asuransi itu selalu harus dibayar berarti kan? Asuransi cost of insurance harus selalu dibayar. Tapi menggunakan fitur si unit link, policy unit link ini, nasabah bisa katakan misalnya bayar nih, nggak tertutup kemungkinan besok kita booming kan, fund itu bisa booming kan semua. Yes. Ya. Mereka bisa turun, bisa naik kayak roller Betul. coaster, betul? Ya, betul. Kalau dia main bulanan, dapat namanya dollar cost averaging. Betul. Ini bahasa yang ini ranahnya lorang Ya, semua nih kalau ya, gua ngomong. ya. Oke. Dapat jeda-jedanya lah. Averaging, betul. Averagingnya, kita dapat Averaging, averagingnya. ya, betul. So kalau main bulanan, dia mau naik menurun nggak ada urusan dong, malah untung ya kalau kita ngomong averaging ya. Iya. Ya, Mestinya kan dalam suatu jangka waktu tertentu, katakanlah 15 tahun, 20 tahun. Misalnya angkanya udah terlihat di sana terbentuknya berapa, kan kita agen bisa ngelihat cost of insurance-nya berapa si Iya. nasabah saat itu. Dari dia nabung
sampai tahun ke sekarang kenaikannya berapa? Ya. Kelihatan tuh kurang lebih naiknya berapa persen. Simple mathematics sebenarnya. Kita bisa lu sekarang udah bisa stop selama berapa tahun ke depan misalnya. Itu fungsi pertama. Kalau fungsi yang lebih penting lagi sebenarnya apa sih? Ya kayak pandemi kayak kemarin. Yes. Saya punya nasabah udah 8 tahun nabung sama saya, buka unit link. Waktu pandemi kemarin dia dirumahkan. Ya. Oke, nggak bisa bayar premi berarti. Nggak bisa bayar premi kan? Iya, iya. Tapi polisnya kebetulan unit link dan ada nilai tunai kurang lebih berapa? 50-60 juta di dalam. Preminya 1 bulan tuh cuma 700. Oke. Dia punya cost of insurance-nya cuma 390. Ini nasabah saya sendiri. Iya, iya, iya. Jadi hampir setengahnya ya. Iya, betul, betul. Cost of insurance-nya premi dia mesti 750. Iya. Tapi cost of insurance-nya 390. Iya. Dengan duit ada 50, 60, 70 juta tersebut, dia bisa cuti premi nggak? Bisa. Setiap tahun akan bukan potong premi, tiap tahun yang dipotong tuh Cost of insurance. cost of insurance-nya aja. Oh, berarti Jadi lebih berkenafas. investasi di dunia asuransi, investasi di polis, artinya itu investasi dikumpulkan sejumlah uang untuk membayarkan polis, karena sebenarnya polis itu harus dibayar sampai kapanpun itu, selama masih selama lu berlaku. mau pakai. Iya, selama mau pakai. Kayak Jadi insurance mobil lah. berarti Ya, bukan ya, berarti investasi di asuransi dengan membayar premi tersebut lalu balik modal. Berarti balik modal itu nggak ada sebenarnya balik modal. Iya, gini, kita ngomong supaya adil aja ya. Iya. Fun emang orang bisa nebak nggak? Enggak. Kinerja unit link Iya. nggak bisa nebak Iya, kan? iya, iya, Kita nggak iya. pernah tahu kan? Yes. So kalau kita juga nggak boleh ngomong pasti tidak bisa. Gue maksudnya gue nggak mau, Oke. gue nggak mau Iya. Mendahului. Gue nggak mau mendahului gitu. Oke. Oke. You never know. Oke. Yes. Kita nggak pernah tahu Iya, gitu. iya, iya, iya. So lebih tepat kan gue bilang itu sebenarnya kayak ban serep aja. Kalau besok kita lagi nggak bisa bayar, karena mungkin ada hal penting yang lebih harus kita dahulukan. Yes. Lu kalau jadi si nasabah gue itu seneng nggak? Ada napas nggak? Iya, iya, iya. Oke, gue nggak perlu keluar 7,5 kan? Ini masih ada. Bahkan, gue ada 70 juta. Kebetulan gue lagi di rumah kan, anak gue pas masuk SD gue butuh 10 juta buat uang pangkal. Boleh gue pakai nggak, Fer? Bisa nggak dipakai? Boleh. Oke. Boleh. Ya kan? Bisa. Bisa dong. Bisa. Iya, iya. Bisa. Jadi lebih banyak fungsinya bisa dipakai di sana. Cuman disayangkan kan Dibilangnya agen-agen nggak yang usah bayar ngomong lagi. Ya. Udah balik modal nggak usah bayar lagi. seakan-akan Iya, itu iya. adalah sebuah program yang nasabah cuma bayar 10 tahun stop. Iya, iya, iya. Padahal bukan program. Bukan kontraknya. Konsepnya tuh mesti bayar selamanya selama mau pakai gitu. Yes. Tapi sekarang Oke, oke. duit yang di unit link itu duit kita bukan investasi kita Duit kan? kita. Duit kita. Iya. Kalau agen lu suatu hari setelah lu nabung 15-20 tahun, agen lu datang lapor dan dia kasih data. But lu punya unit link sekarang ada 300 juta misalnya. Lu punya cost of insurance setiap tahun rata-rata naik 5% misalnya. Sekarang posisi sekarang di hari ini cost of insurance itu misalnya 500.000 kita ngomong. Oh banyak. Ya. Bisa sampai umur berapa nanti? Ya kan? Tetap 500.000. Oke kok, bagus angkanya. Kalau lu mau stop sekarang, lu tinggal do simple math aja. Enggak terlalu simple sih karena ada kenaikan Iya, 5% iya, ya. iya. Tapi bisa dihitung kan? Iya. Dengan kenaikan 5% setiap tahun, 500.000 itu naik 5% setiap tahun, dibagi dengan 300 juta yang lu punya. Sampai gua usia 89 tahun nih, kok. Iya. Misalnya gitu kan. Iya. Ya gua nggak, misalnya ya udah oke lah ya. Artinya gua boleh stop tabung nih, kok. Silakan. Oke. Buat itu tujuan utamanya. itu. Ya. Iya. Berarti memang sekali lagi harusnya semua agen asuransi seperti Bro Ferry ya, Iya. disclaimer-nya disampaikan. Kita ceritain fungsinya. Betul, satu itu. Terus yang juga kedua dari apa yang disampaikan kita bisa simpulkan. Artinya kalau kita bicara investasi, banyak alternatif, banyak opsi Betul. yang bisa masyarakat pilih. Nah, hanya kalau misalkan mau di-combine dengan asuransi, it's okay, bisa gunakan unit link. Bisa. Tapi perhitungannya dan juga penggunaannya seperti yang tadi disampaikan. Betul. Jangan Yes. sampai salah Betul. tafsir nih. Akhirnya kan dikejar-kejar tuh agennya Iya. segala macam gitu ya. Masalah Oke, di oke. Indonesia bukan agent yang dikejar mana, Apanya langsung ke perusahaan. Langsung ya. ke perusahaan. Oh, gua tahu maksud lu yang mana itu. Sedangkan sistemnya kan sistem perejenan ya kan? Ya. Oke. Tapi ya lebih enak sekarang kenapa? Nanti saya bilang perusahaan juga penting. Prudential tuh mengeluarkan aplikasi namanya Pulse. Pulse by Prudential. Itu sebuah aplikasi yang bisa diinstal di handphone mau Android, mau iOS oleh nasabah. Oke. Dia install, dia masukin nomor polisnya. Semua datanya ada di situ, Langsung bahkan keluar. nilai tunainya semua dan cost of insurance muncul semua di Bisa sana. lihat sendiri semua berarti ya. Sudah sampai sejauh itu ya sekarang asuransi ya. Yes. Oke. Dan Luar biasa. kalau mau ngambil polis pun sekarang nggak perlu tatap muka langsung, tatap muka digital juga bisa.
by Zoom bisa. Oke. Oh, jadi Ya, nggak perlu ternyata takut-takut ya. ya pandemi bawa berkah ya. Semua bawa digital jadi gitu digital. ya. Jadi agen-agen Oke. waktu pandemi 2,5 tahun, saya banyak prospek itu di rumah. Di rumah Nge-Zoom. aja ya, nge-Zoom aja terus Nge-Zoom. ya. Malah lebih banyak. Biasa kalau kita nggak, waktu belum ada pandemi, Ya. Jakarta Masya Allah macetnya kayak begini kan. Iya, Kebayang ya. Iya. Saya bisa cuma ke 3 tempat aja 3 udah tempat untung. udah bagus Udah itu oke ya. ya. Udah oke. Waktu Zoom sehari bisa 5, Yes. bahkan bisa lebih. Betul. Dan si calon prospek lebih ada waktu karena bisnisnya lagi stop. Dia mau kapanpun bisa. Dia mau Dia kapanpun juga udah bisa. online soalnya. Iya benar. Oke. Last but not least ya. Agen asuransi untungnya banyak gak sih? Mau sebut angka? Ya artinya dengan level sekarang Iya. secara finansial pasti Ya, sudah apakah oke lah. apakah bisa menjadi consideration buat teman-teman semua yang di sini menjadi satu pilihan sebuah jenjang karir atau sebuah pekerjaan yang Oke. ya Saya paham. Oke, jadi gini. Kalau tadi di awal-awal sebelum gue tahu lu mau nanya begini, gue udah statement kan. Gue udah nggak bisa ngeliat bisnis lain. Oke. Udah nggak, bukan karena usia dan lain-lain ya. Maksudnya kalau gue mau start bisnis bisa gitu. Oke. Buat orang yang dulunya dikejar debt collector, sekarang mau start sebuah bisnis, gue bisa sekarang. Semua. Dan gue tidak ada kerjaan lain. tapi lu tidak mau melakukan itu. Tapi gue nggak mau, Oke. karena gue udah nggak bisa ngelirik bisnis lain lagi. Kalau mungkin cuman kayak ada teman mau bisnis apa ya, gue cemplung duit, gue merem, berkembang paling ya, begitu ya. monggo lah. Berkembang kan. silakan gitu nggak ya sudah gitu ya. Dan sekarang banyak kan, kita kayak mau invest kan banyak kan. Yes. Gue juga ada main di beberapa aplikasi lah, Iya, belajar lah iya. ya. Iya. Nah itu ranahnya lu orang lah. Terus lu nanya gue itu, gue besok gue ranahnya lu orang gitu, itu ranah lu orang lebih ngerti. Oke. Nah jadi kalau kita mau ngomong, gue buka sedikit ya. Produk-produk itu banyak, komisinya kita itu ini udah bukan rahasia umum kok, semua orang banyak tahu kok. Rata-rata di 30% komisinya. Dari premi. Ya. Dari bukan dari premi. Jadi dari seperti gue bilang, premi itu kan masih ada, kadang-kadang premi itu Akuisisi. digabungin sama saver dan lain-lain Oh, ya. iya. So dari kita sebut premi berkala sebenarnya. So simpelnya gini, kalau Albert buka polis 1 juta, dia punya API itu annual premium income. Jadi Iya. premi satu bulan yang disetahunkan itu 12 juta. Yes, kalau 1 juta sebulan, oke. Ya artinya komisi setahun saya dari polisi si Albert itu 1 tahun itu 30%. Oke, dari 12 juta dong. Dari 12 juta. Ah. Tapi kita dapat 5 tahun. Wih. Tahun pertama 30%, tahun kedua 30%. Heeh. Tahun pertama ada bonus 12%, tahun kedua ada bonus 13,5%, tahun 3, 4, 5 nih 5, 5, 5. Totalnya 105%. Jadi Albert closing 1 juta, komisi saya 5 tahun ke depan itu 105% dari 12 juta. Karena gue pasti bayar terus tiap. Iya, pasti Ininya itu. Oh iya kan. Pasti. Iya, itu komisinya. Iya. Yang lebih luar biasanya lagi kalau sudah jadi leader. Jadi simpel ya. Kita ngomong bulanan sekarang. Iya. Albert nasabah. Hmm. Pak Nanang jadi agen saya. Hmm. Saya kalau saya closing dia buka 1 juta, komisi saya 300.000 dong sebulan. Widih. Bener nggak? 30% ya. Iya. Ya kan? Oke. Nah, ya itu pertama bayangin kalau saya punya 10 Albert, saya closing 10 Albert. Yes. Udah 3 juta ya. Ketemunya cuma 1 kali, Iya. minum kopinya 1 kali. Iya. Albert seneng, saya jelasinnya detail, dia puas, dia cocok, dia ambil dong. Iya. Kalau dia udah cocok sama produknya, dia tahu fungsi produknya, nggak perlu saya ingetin setiap saat, dia akan bayar sendiri. Yes. Karena ini Yes, penting betul. buat saya, bener nggak? Betul. Oke. Saya lakukan ke 10 orang, setiap 10 orang itu tanpa ketemu saya pun dia bayar terus, bener nggak? Iya, Paling besok ada apa, nanya WA, nanya telepon, besok ketemu minum kopi, paling gitu aja. Iya. Tapi seperti punya bakal repeat order 5 tahun ke depan, saya akan terima komisi dari dia, betul? Betul. Ya itu snowball effect. Itu Yes. kalau jualan. Betul? Sekarang gantian Pak Nanang yang closing Albert sebagai agen saya. Saya posisi agency director. Iya. Pak Nanang closing dia 30% kan? dapat 300.000 ya. Iya. Pak Nanang dapat 300.000, saya dapat royalti di atas 300.000 itu. Jadi tapi nggak dipotong ya. Iya. Saya dapat 70% dari 300.000. Dari 300.000. Ya. Wih. Dikali berapa banyak agent yang Iya. dia. Wih. Wih, dahsyat. Posisi saya 70%. Oh iya, kita mengerti kenapa tidak mau melirik bisnis lain Ya, jadi. artinya secara finansial sudah Tanpa tercukupi ya. operasional kantor. Nggak pakai operasional. Nah, Karena di supply kita dan untuk join jadi agen juga nggak bayar. Oh. Nggak bayar, tapi nggak bayar pakai duit. Sorry, gue tekankan ya, nggak bayar pakai duit, tapi harus bayar pakai waktu. Jadi saya tekankan kalau di bisnis saya di Prudential itu bisnis yang karena saya sendiri awalnya coba-coba kan kepepet, Iya, bener kan? kepepet. Iya, itu. iya. Bisnis coba-coba, yes boleh Anda sebut bisnis coba-coba, tapi jangan coba-cobain peraturannya. Jalannya sesuai dengan peraturannya. Oke. Jadi baru bisa dapat hasilnya. Jangan hasil coba-coba jadinya gitu Iya, loh. betul, iya, betul, betul. Nah itulah bisnisnya seperti itu. Berarti sudah ada di comfort zone. Iya. Belum. Oh, belum. Belum ya? Belum ya? Malah ada sesuatu yang
Masih ada impian yang harus di ini atau Bukan di secara bisnis ini Oke. ada yang lebih saya tertariknya bukan itu. Ketika saya jadi di Prudential itu begitu kita join kan agent. Promosi itu namanya ke associate agency director. Di atas itu baru agency director. Biar simple agent, manager, director gitu aja biar simple. Oke. Kalau ketika kita mencapai posisi agency director, PT Prudential akan mengeluarkan sebuah surat legal. Itu namanya surat suksesi. Oke. Ingat ya, tadi kalau jualan saya dapat komisi 5 tahun. Iya. Kalau agen saya jualan saya dapat royalti. Oke. Berapa lama pun dia dapat, saya dapat. Oke. Artinya sama dong. Iya. Lu dapat 5 tahun ya gue dapat kan? Artinya Iya, kan. iya. Setiap dapat komisi saya dapat 70% dari direct agent saya. Yes. Suksesi ini menyatakan saya sebut 1 dan 2 nama yang berhubungan hubungan darah sama saya. Biasanya istri dan anak Istri lah. dan anak. Oke. Kalau terjadi sesuatu sama saya meninggal atau saya saya stop pensiun, Iya. ya kan? Amit-amit. Income itu akan diturunkan selanjutnya ke dua ini. Wow, Jadi bisa apa yang diwariskan ya? Yes. Jadi apa yang saya bentuk sekarang nggak hilang. Wow. Tidak hilang. Justru income-nya seperti asuransi juga. Iya. Diwariskan gitu ya. Saya kasih analogi yang lebih gampang. Kita bertiga satu grup. Saya agency directornya, Albert udah agency director juga, Manana juga udah agency director. Oke. Income-nya udah 3 digit lah, ya. Oke. Udah 3 digit ya. Saya Oke. cuma punya 2 aja. Iya. Suatu waktu amit-amit karena Tuhan sayang saya dipanggil sama Tuhan, Oke. ya kan? Oke. Sayanya udah nggak ada. Pertama, apakah tetap jalanin asuransi karena income-nya banyak? Apa stop tiba-tiba? Udah Ferry udah nggak ada, gue stop deh. Ya, Mana? enggak, pasti mungkin jalan lah. tetap. Oh, iya. Karena kan punya kehidupan masing-masing kan. Iya, iya. Selama Anda jalan, Anda akan terus rekrut dan jualan. Iya. Saya kasih tahu, nggak bakal bisa stop jualan karena kenapa? Lu nggak jualan juga orang nyari lu. Yes. Iya. Simpelnya kayak gitu kan. Iya. Setiap bisnis Anda masih berjalan terus kan? Iya. Selama bisnis Anda berjalan, off-riding akan tetap masuk ke nama saya. Oh. Ketika saya meninggal, artinya ke istri saya, benar Iya, nggak? iya, iya, ke warisnya, ahli warisnya. Ahli warisnya kan, berapa lama seumur hidup dia? Oh. Kalau dia pengen dapat surat lagi buat turunin besok ke anaknya gitu kan, atau anak saya dapat dia mau turunin ke anak dia lagi, anak saya mesti mencapai posisi director lagi. Oke. Tapi- Tinggal nerusin berarti ya. Tapi nerusin. Tapi nerusin. Jadi dia start jadi Maintain aja dong. agent start income-nya 3 digit. Asik nggak kalau Woi, jadi? luar biasa. Mantap itu, mantap. Enak ya? Woi, ini Jadi- jadi penghasilan gede nggak ada loh. Jadi Iya. gambarannya kayak begitu. Tinggal saya tanya, saya ada apa saya nggak ada sebagai leader Anda, perekrut Anda tetap jalan nggak bisnisnya? Tetap jalan pasti. Tetap ya. jalan. Yang bagus malah berkembang, bener? Betul. Iya, iya. Ya pasti Bagi- karena bergema- kita mau lebih lagi karena kita masih hidup gitu kan. Artinya PR saya selama saya masih bernafas, perbesar kerajaan saya. Jalan terus, bantu orang yang banyak aja. Oke. Ya, mau nasabah lebih banyak kan kita rekrut kan, berkembang biar berkembang kan. Karena apa? People business, networking business. Ini maksud networking tadi berarti ya. Exactly. Nah, Wah, luar biasa ya luar hari biasa ini. insight-nya hari ini. Tidak terasa ya sudah 1 jam kita mendapatkan pemahaman yang luar biasa tentang asuransi ya, detail utuh gitu ya, utuh dari seorang agency director gitu ya. Iya. Dan mudah-mudahan para smart investor ya siapapun yang melihat tayangan ini ya bisa di copy paste. Karena Boleh. sesuatu Ya. tidak ada yang mustahil ya, tinggal kita mau atau enggak untuk melakukannya ya. Yes. Oke, Bro Ferry, thank Thank you you banget, ya appreciate sudah it. mampir di Ya. podcast kita. Ya mudah-mudahan kita bisa ada kesempatan untuk live lagi ya kita. Sesi 2 ya? Sesi 2 ya, siap, boleh. Lebih Panjang dalam soalnya lagi ini, ya? ya, Oke, lebih siap. dalam lagi bisa. Oke, siap. Oke, siap, buat siap. para investor jangan lupa like, comment, and subscribe and share video ini buat teman-teman lainnya. Untuk pemahaman investasi lainnya bisa tetap tunggu kita di episode-episode berikutnya di Di IIC International Investor Club, One Stop Solution Investment. Oke, thank you. Iya.